Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agung Dinarcito. Kali ini saya akan membahas mengenai penilaian obligasi. Sebelum kita masuk ke penilaian obligasi, saya akan membahas mengenai corporate debt. Jadi saya fokus di sini sebenarnya ke corporate debt. Walaupun kita tahu debt itu ada yang diterbitkan oleh perusahaan dan ada juga yang diterbitkan oleh pemerintah. Tapi di sini dalam bahasan kita kali ini adalah kita fokus pada corporate debt. Corporate debt di sini ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah private debt dan ada yang public debt. Kalau yang private debt dia hanya terjadi antara dua pihak saja, yaitu yang meminjam dengan yang memberikan pinjaman. Misalnya pinjam ke bank, atau sering juga disebut dengan loan di sini. Sedangkan public debt, karena kita ngomongnya public, maka utang yang dapat dimiliki oleh masyarakat umum, yang dimiliki oleh publik, yang diterbitkan oleh perusahaan. Contohnya adalah obligasi. Ini adalah contoh dari public debt. Di antara private debt dan public debt, kebanyakan perusahaan itu cenderung memilih private debt karena fleksibilitasnya. Kemudian juga private debt itu prosesnya itu lebih cepat daripada public debt. Kemudian private debt itu juga biaya penerbitannya atau biaya proses kita mendapatkan utang itu juga lebih murah. Jadi kalau kita melihat dari keuntungan dan kelebihannya, untuk private itu dia cenderung prosesnya cepat. Proses cepat untuk mendapatkannya. Kemudian karena prosesnya cepat, juga ada fleksibilitas karena hanya melibatkan dua pihak saja. Dia lebih fleksibel. Kemudian yang ketiga, karena dia private, maka nanti proses cepat, maka juga biaya penerbitannya atau biaya untuk mendapatkan pinjaman itu lebih murah. Kemudian sedangkan kelemahannya, kalau ini positifnya ya, kalau kelemahannya karena dia private, maka biasanya cenderung memiliki interest rate-nya itu lebih tinggi. Kemudian ada batasan covenant, biasanya ada covenant. Di sini batasan-batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perusahaan. Inilah beberapa kelebihan dan kelemahan dari private debt. Sedangkan kalau public, karena dia dijual ke publik, maka ada pihak yang mengawasin. Kemudian membutuhkan pihak-pihak yang dapat mengukur mengenai kemampuan perusahaan itu untuk membayar semua utang-utangnya. Sehingga di sini di publik itu ada keuntungan dan ada kelebihannya. Salah satu keuntungan dari public debt itu adalah interest rate-nya. Interest rate itu lebih rendah. Kalau kita melihat dari sisi issuer ya, di sini kalau kita melihat dari sisi issuer. Sedangkan kalau misalnya kekurangannya dia tidak fleksibel. Kenapa? Karena untuk melakukan penjualan utang di publik itu harus mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Kemudian harus membutuhkan underwriter-nya atau penjaminnya. Kemudian kalau misalnya mau diterbitkan di pasar modal juga harus dapat izin dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian butuh apa lagi? Dealer atau distributor ya, dealer. Atau kita sering sebut juga dengan pedagang efek. Kalau orangnya wakil pedagang efek. Kemudian juga butuh credit rating agency, CRA, dan lain sebagainya. Artinya pihaknya sangat banyak. Jadi kekurangannya juga adalah cost issuance-nya itu juga lebih mahal dibandingkan dengan private debt. Kemudian
tipe dari, kalau kita fokus ke private ya, kalau kita fokus ke private dulu, di sini private bentuk debt misalnya loan gitu ya, loan, maka sebenarnya ada beberapa tipe. Yang pertama adalah working capital. Working capital loan itu adalah pinjaman yang digunakan nantinya untuk membiayai daily operation, pinjaman untuk daily operation atau kebutuhan sehari-hari. Sedangkan yang kedua adalah transaction loan. Ini yang sering dilakukan oleh perusahaan itu biasanya kalau nggak working capital ya transaction loan. Oke. Kemudian transaction loan di sini digunakan pinjaman ini digunakan untuk investasi jangka panjang. Jadi misalnya kita mau pinjam untuk beli tanah, ini masuk ke transaction loan. Juga transaction loan di sini juga digunakan selain untuk jangka panjang investasi, juga untuk melakukan refinancing, misalnya untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo. Ini contoh dari private debt yang dibagi berdasarkan niatnya. Bahwa private debt itu niatnya bisa working capital loan, juga bisa transaction loan. Sedangkan kalau private debt berdasarkan kolateralnya, ada tidaknya kolateral atau jaminan, maka dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secure, yang kedua adalah unsecure. Kalau yang secure berarti di sini ada jaminan, ada kolateralnya. Kalau yang unsecure biasanya tidak ada jaminan. Contoh secure misalnya pernah dengar KPR, kredit pemilikan rumah, maka jaminannya adalah sertifikat rumah itu sendiri. Ini contoh dari yang secure. Kalau unsecure contohnya misalnya debentures, itu adalah contoh dari yang unsecure, dia tidak perlu memberikan jaminan. Jadi dia hanya fokus pada creditworthiness atau reputasi dari issuernya atau dari borrowernya di sini. Ya, unsecured debt. Kalau tadi dari niatnya ada dua, kemudian dari sisi ada tidaknya kolateral juga ada dua. Kemudian lagi, kalau ngomongin masalah debt secara umum, kemudian dilihat dari interest rate-nya, itu sebenarnya ada yang bentuknya interest, ada yang bentuknya sekarang namanya bagi hasil atau profit sharing atau sering juga dengan bagi hasil. Interest di sini ada yang bentuknya fixed rate, ada yang bentuknya floating. Kalau fixed rate itu biasanya interest yang dikenakan selama masa pinjaman itu tetap tidak berubah. Inilah fixed rate. Jadi di sini rate-nya tetap selama masa pinjaman. Contohnya kredit tanpa agunan dari bank itu bisa digunakan fixed rate. Kalau floating di sini berarti rate-nya berubah-ubah. Biasanya tergantung dengan market. Misalnya kalau kita pada saat Bank Indonesia menaikkan suku BI rate, nanti cenderung interest dari pinjaman bank juga akan naik. Ini contoh dari floating. Contohnya adalah KPR. KPR itu ada seringnya menggunakan floating. Ini contoh dari KPR, contoh dari debt yang interestnya itu sifatnya floating. Kalau profit sharing di sini, ini kecenderungannya dilakukan oleh pinjaman yang bersifat syariah. Entah menggunakan murabahah, musyarakah, ya nanti silahkan Anda pelajari jenis dari pinjaman syariah. Ini kalau di standar akuntansinya silahkan nanti
baca di PSAK mulai PSAK 101 dan seterusnya sampai 108 kalau nggak salah. Nanti Anda belajar dari penyajian laporan keuangan, kemudian ada bentuk musyarakah, murabahah, kemudian akuntansi untuk hibah, akuntansi untuk zakat, dan seterusnya. Ada di PSAK Syariah. Nanti silakan dipelajari. Oke, kemudian kita lanjutkan ke public debt. Sekarang kita fokus ke public debt. Untuk yang public debt, tadi karena bentuknya adalah boleh dimiliki oleh publik, contohnya tadi adalah obligasi, maka penerbitannya itu membutuhkan pihak-pihak yang lain. Ini kalau misalnya masuk ke pasar modal obligasi, maka nanti akan tunduk ke Undang-Undang Pasar Modal. Artinya untuk menerbitkan sekuritas pertama kali, nanti berarti akan melakukan initial public offering dan lain sebagainya ya, initial public offering atau IPO. Kemudian harus mendapatkan izin dari OJK sekarang. Kemudian kalau mau dijual di pasar modal harus di Bursa Efek Indonesia. Juga perlu pihak yang lainnya, yaitu misalnya penjaminnya, underwriting-nya. Dia yang akan menjamin. Apakah menggunakan best effort, apakah menggunakan fully commitment, ya itu tergantung dari bentuk penjaminannya. Kemudian, selain underwriting, juga butuh misalnya dealernya. Tadi saya pernah sebutkan di atas, dealer di sini atau distribusinya siapa nanti yang menjual. Tadi yang sering sebut dengan adanya pedagang efek. Pedagang efek atau wakil pedagang efek WPE. Wakil pedagang emisi efek WPEE, atau nanti kalau underwriting di sini disebut dengan penjamin emisi efek, kalau orangnya nanti WPEE, wakil penjamin emisi efek dan sebagainya. Nanti Anda bisa belajar di Undang-Undang Pasar Modal, ada semuanya. Kemudian kalau memang membutuhkan jasa konsultasi, juga ada yang butuh advisor di sini. Advisornya apakah mau dijual saat ini atau setahun lagi, ini tergantung dari bantuan advisornya dan lain sebagainya. Oke, kemudian di pembahasan ini kita fokus ke corporate bond. Oke, corporate bond ini adalah sekuritas yang dijual perusahaan ke publik ya. Di sini saya sebut dengan sekuritas yang dijual oleh corporate ya, oleh perusahaan kepada publik yang menjanjikan pembayaran kupon, dan kalau ada ya, pembayaran kupon kalau ada, dan prinsipal pokoknya prinsipal pada saat jatuh tempo, pada maturity date ya, pada maturity date atau jatuh temponya. Oke, kemudian kalau misalnya perusahaan itu gagal bayar atau default, maka nanti semua aset-aset perusahaan itu akan dijual dan bondholder itu akan mendapatkan prioritas klaim. Sehingga di sini kalau saya bilang basic bond features ya, atau features dari bond, itu yang pertama adanya indenture atau di sini kontrak antara issuer dengan wakil bondholder, sering disebut kalau di Indonesia adalah wali amanat. Di sini kontrak antara issuer dengan bondholder yang diwakili oleh wali amanat. Oke, ini yang akan membahas mengenai specific agreement-nya. Specific agreement. Misalnya
parnya berapa, kemudian kapan kuponnya dibayar, kemudian dan trustee-nya seperti apa, tanggung jawab trustee, dan lain-lainnya. Oke, ini adalah hak indenture. Kemudian yang kedua adalah priority claim on asset and income. Priority claim on asset and income. Maksudnya di sini adalah bondholder ini mendapatkan prioritas utama dalam pembayaran sebelum shareholdernya. Jadi kalau misalnya bangkrut, maka yang akan menjadi prioritas klaim adalah bondholdernya. Dan yang ketiga adalah par value. Par value di sini adalah, atau sering juga disebut dengan face value, ini adalah nilai yang akan dibayar pada jatuh tempo, akan dibayar saat jatuh tempo. Kemudian yang sering dipakai kalau di Amerika atau di luar negeri itu par value dari bond itu adalah kalau tidak 100 ya 1000. Kalau di Indonesia nilai parnya itu cenderung kalau tidak rupiah 1 juta, kalau tidak 10 juta. Jadi kalau misalnya pemerintah menerbitkan suko, ori itu cenderung minimal kelipatan 1 juta, misalnya minimalnya 10 juta. Tapi untuk seterusnya kelipatan 1 juta atau juga kelipatan 10 juta. Ini adalah nilai parnya. Kemudian yang keempat adalah maturity. Maturity di sini berarti jangka waktu bond. Kapan dia jatuh tempo. Kemudian ada kupon interest rate. Kupon interest rate ini adalah persentase dari par yang nantinya dibayarkan secara reguler. Yang nantinya dibayar secara reguler, entah dia tahunan, bulanan, tengah tahunan. Ini nanti kita sebut dengan kupon interest rate. Kupon interest rate itu akan cenderung menggunakan APR, annual percentage rate. Jadi kalau ngomongnya 1000 par 1000 10% itu artinya 10% itu adalah APR atau annual percentage rate. Kemudian setelah kupon interest rate ada current yield. Sebelum current yield saya sebutkan dulu ke yield to maturity, atau YTM. YTM di sini sering juga disebut dengan market rate. Ada juga effective interest rate. Market rate di sini adalah yang menjadikan angka payment saat ini, PMT saat ini, itu sama dengan nilai pasarnya. Rate yang menjadikan nilai PMT dan nilai parnya didiskontokan, kemudian hasilnya akan sama dengan nilai pasarnya. Maka di sini kita sebut dengan yield to maturity. Kemudian yang nomor 7 ada current yield. Ada coupon rate, ada yield to maturity, ada current yield ya. Current yield di sini adalah perbandingan antara annual interest payment dibagi dengan market value dari bond. Contohnya seperti ini. Misalnya ada bond dengan par bond, parnya adalah 1000, kemudian kupon rate-nya adalah 8% kupon rate. Saat ini dijual dengan harga 700. Maka current yield-nya adalah 8% dikalikan dengan 1000 dibagi dengan 700. Akan ketemu sekitar 11,4%.
Kemudian yang ke-8 ada call provision. Call provision di sini berarti hak dari issuer untuk melunasi sebelum jatuh tempo, untuk melunasi utang sebelum jatuh tempo. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan conversion feature. 9 ada conversion feature. Conversion feature di sini adalah hak yang dimiliki oleh bondholder untuk mengkonvert bond menjadi share atau menjadi saham. Inilah conversion feature. Ini adalah beberapa feature yang ada di bond. Ada priority claim, par value, maturity, coupon interest, yield to maturity, current yield, call provision, dan conversion features. Silakan dipelajari. Kemudian kita lanjutkan ke bond rating. Tadi saya sebutkan bahwa dalam menerbitkan bond itu biasanya akan di-rating yang dilakukan oleh credit rating agency atau CRA. Di Indonesia ada beberapa yang merupakan CRA, ada Pevindo, Penilai Efek Indonesia, kemudian ada Moody's Indonesia atau Moody's Internasional, kemudian ada Standard & Poor's dan lain-lainnya. Ini ada beberapa CRA yang ada di Indonesia. Bond rating di sini akan menggambarkan mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya, untuk membayar segala kewajibannya, Bond rating di sini diukur oleh CRA itu bisa berasal dari ini yang variabel yang diukur yang menentukan apakah rating dari bond itu bagus atau tidak, antara lain dilihat dari laporan keuangan, kemudian dilihat dari capital structure-nya, apakah banyak utang atau tidak. Semakin banyak utang maka semakin tinggi resiko default-nya, maka ratingnya semakin rendah, capital structure di sini. Kemudian dari sisi profitabilitasnya, semakin dia profitabilitas, maka semakin bagus ratingnya. Kemudian bagaimana likuiditasnya, semakin dia liquid untuk memenuhi segala kewajibannya atau temponya, maka bond ratingnya juga akan semakin tinggi. Juga dilihat dari sisi manajemennya, apakah kualitas manajemennya bagus atau tidak. Ini contoh beberapa variabel yang akan diperhitungkan oleh CRA untuk menentukan rating dari sebuah bond. Apakah dia nanti masuk investment grade, kemudian non-investment grade, dan sebagainya. Itu contoh dari beberapa rating. Jadi kalau rating antara masing-masing CRA di sini itu akan berbeda. Misalnya kalau investment grade untuk Standard Poor's, untuk yang paling tinggi adalah AAA, E besar semua. Sedangkan kalau untuk Moody's itu A besar, AA kecil. Berarti ada 3A, tapi yang paling besar adalah di depan saja, A besar, AA kecil. Kemudian yang high quality, kalau Standard & Poor's itu A besar 2, kalau Moody's A besar 1, dan A kecil 1, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nanti silahkan dibaca-baca di buku atau nanti cari informasi mengenai CRA. Nanti ada terkait dengan penilaian dan rating-rating yang dikeluarkan oleh Pevindo, Moody's, S&P, dan lain sebagainya. Kemudian sekarang kita masuk ke bagaimana kita menilai bond. Secara umum, bond value, saya kasih simbol VB ya, value bond, itu sama dengan sigma dari pembayaran kupon dibagi dengan 1 plus
yield to maturity dipangkat dengan T, time to maturity, waktu sampai dengan dia jatuh tempo, ditambah dengan par value dibagi dengan 1 plus YTM dipangkat dengan T. Ini karena dia sigma PMT ini adalah bentuk dari anuitas. Ini anuitas, sedangkan yang ini adalah basic present value. Silakan nanti kembali ke mata pelajaran di time value of money. Di sini. Kemudian ini anuitas, maka rumusnya nanti adalah PMT dikalikan dengan 1 min 1 plus YTM dipangkat minus T dibagi dengan YTM. Ini PMT-nya. Ini yang anuitas ya. Kemudian untuk menghitung payment, PMT di sini adalah coupon rate dikalikan dengan par value. Ini kalau misalnya tahunan, nanti kalau misalnya dia kupon paymentnya dibayarkan secara bulanan ya nanti kupon rate-nya dibagi 12, CTM-nya dibagi 12, kemudian T-nya juga dikalikan 12. Jadi misalnya tahunan dulu, contohnya seperti ini. Ada bond dengan parnya adalah 1000 par, ini contoh. 1000 par, kemudian kupon rate-nya adalah 10%. Jatuh temponya adalah jatuh tempo 5 tahun. Kemudian YTM-nya adalah 8%. Berapa bond value-nya? Nah, kalau kita lihat di sini, maka bond value-nya sama dengan sigma dari 10% ini dikalikan dengan 1000 dibagi dengan 1 plus 8% dipangkat dengan 5 ditambah dengan 1000 dibagi dengan 1 plus 8% pangkat 5. Ini adalah anuitas, maka akan menjadi 10% dikalikan 1000 adalah 100 dikalikan dengan 1 min 1,08 dipangkat minus 5 dibagi 0,08, 8%. Oke. Dikalikan ditambah dengan 1000 dibagi dengan 1,08 dipangkat dengan 5. Akan sama dengan nya 1079 ya, 1079. Berarti karena dia di atas nilai par, maka dia dijual dalam bentuk premi. Ini premi ya. Syarat kita mengetahui bond itu dijual dalam premi diskon adalah paling gampang seperti ini. Pada saat coupon rate itu lebih kecil daripada yield to maturity, maka bond itu akan dijual dengan diskon. Dan sebaliknya pada saat coupon rate lebih besar daripada YTM akan dijual dalam premi. Kemudian apabila coupon rate dijual sama dengan YTM-nya, maka dijual sesuai dengan nilai parnya. Contoh yang di sini, YTM-nya adalah 8, CR-nya 10%. Di sini 10%, di sini 8%, maka dijual di premi. Contoh yang lain, sekarang bagaimana kalau misalnya kupon payment-nya dibayar secara periodik atau tidak dalam bentuk tahunan. Misalnya ada, misalnya di sini kupon payment atau PMT-nya dibayar secara periodik. Misalnya bulanan atau tengah tahunan. Maka nanti rumusnya akan berubah menjadi value bond sama dengan sigma dari PMT dibagi dengan 1 plus YTM dipangkat dengan M dipangkat dengan T kalikan M ditambah dengan par value dibagi dengan 1 plus YTM dipangkat dengan M dibagi dengan M dipangkat T dikalikan M. PMT-nya
PMT-nya berarti kan sigma dari kupon rate dibagi dengan M dikalikan dengan par dibagi dengan 1 plus YTM dibagi dengan M dipangkat T kalikan M ditambah dengan par dibagi dengan 1 plus YTM dibagi M dipangkat dengan T kalikan M. Contohnya seperti ini. Contoh, ada bond, parnya adalah 1000, kemudian jangka waktunya 5 tahun, kupon rate-nya adalah 10%. Oke. Sedangkan YTM-nya adalah 12%. Kemudian kupon dibayar tengah tahunan, dibayar semi annual atau tengah tahunan. Maka nanti rumusnya akan berubah seperti ini. Value bond sama dengan sigma dari kupon rate-nya 10% dibagi dengan 2, karena semi annual kan nanti pembayarannya 2 kali setahun, dikalikan dengan 1000 dibagi dengan 1 plus YTM-nya adalah 12% dibagi 2 dipangkat 5 tahun dikalikan 2 ya, M-nya ditambah dengan 1000 dibagi dengan 1 plus 12% dibagi dengan 2 dipangkat 5 kalikan 2 sama dengan sigma dari 5% kalikan 150 ya, 50 dibagi dengan 1,06 dipangkat 10 ditambah 1000 1,06 pangkat 10. Oke, kan sama dengan 50 dikalikan dengan 1 min 1,06 dipangkat minus 10 dibagi dengan 0,06 ditambah dengan 1000 dibagi dengan 1,06 dipangkat 10 akan sama dengan ketemunya 926 atau dia dijual di diskon. Kenapa? Karena YTM-nya itu lebih besar daripada kupon rate-nya, 12% lebih besar dari 10%. Ketemu 926. Nanti kalau misalnya dalam soal diketahui nilai pasarnya, maka Anda juga bisa mencari berapa market yield-nya atau berapa yield to maturity-nya. Untuk mencari market yield atau yield to maturity, nanti Anda silahkan lihat di video KLC saya. Video KLC ada di klc.kemenq.go.id. Nanti cari Agung Dinarjito, nanti cari yang market yield, mencari menggunakan metode interpolasi. Oke. Interpolasi untuk mencari berapa yield maturity-nya. Bahkan juga kalau misalnya mencari YTM itu juga bisa mencarinya menggunakan IBPA yield curve. Oke. Ini datanya ada di ibpa.go.id. Bagaimana menghitungnya nanti sangat tergantung dengan rating perusahaan itu sendiri dan lain sebagainya. Ini juga sudah bisa dilihat di YouTube saya. Oke. Silakan kalau yang interpolasi itu menggunakan KLC, yang IBPA yield curve ada di YouTube saya. Dua-duanya di sini sering keluar dalam ujian. Jadi silakan dipahami. Oke, untuk materi berikutnya mengenai bond akan selanjutkan di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan semangat untuk tetap belajar jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.